Rinjani itu tugas kita bersama, bukan hanya milik orang Sembalun, orang Bayan, tapi Rinjani itu adalah Lombok, Sasak, menjadi tanggung jawab Tabanan. Kalau sudah tidak ada lagi yang peduli dengan alam, ya seperti kita, alam itu kan juga lapar, ya kita dimakan. Entah apa caranya disolusi, kita tidak tahu. Rinjani itu tugas kita bersama, bukan hanya milik orang Sembalun, orang Bayan, tapi Rinjani itu adalah Lombok, Sasak, menjadi tanggung jawab Tabanan. Ya mesaakan maksud yang enak. Belum ada penyelesaiannya sampai sekarang. Awik-awik pernah coba dibuat nggak? Awik-awik ini sebenarnya sudah ada dari turun-temurun. Makanya terjadi kerama desa. Kerama desa itu kan sebuah lembaga yang sudah ada turun-temurun dari sejak leluhur. Ada kiai, ada pemangku, ada para bekal, ada pandai. Nah, itu struktural alam yang tidak diciptakan, memang sudah ada dari dulu. Nah, kiai itu kan bertugas untuk hablum minallah, dia berhubungan dengan ketuhanan, artinya dengan kehidupan seorang kiai. Nah, di bawah itu kan ada pemangku. Nah, pemangku itu kan artinya adalah seorang pemelihara yang menjaga alam, yang memelihara situs-situs dan pemilik keramat yang ada di tempat tersebut, itu pemangku. Nah, sedangkan para bekal itu adalah urusan pemerintahan atau kedatuan lah istilahnya, itu yang mengurus masyarakat, sosial, budaya dan sebagainya. Nah, sedangkan pandai itu yang mengurus di bidang pertanian, peternakan dan alat-alat perang. Nah, 4 struktur ini yang memang sudah ada dari alam itu dari dulu. Nah, cuma kan sekarang tidak dipakai lagi. Nah, 4 ini yang membuat awik-awik, 4 tatanan ini yang membuat hukum. Nah, terjadi adalah hukum adat dan agama dari keempat ini. Nah, ini yang tidak dipakai sekarang. Jadi tidak ada orang naik ke Rinjani bertabik ke pemangku? Tidak ada. Tidak ada. Sudah beberapa tahun sudah tidak ada. Kalau dulu kan, artinya jangankan kita 1 bulan mau berencana ke Rinjani, sudah kita prosesi ritualnya panjang. 1 bulan sebelum berangkat, orang di Sembalun satu desa ini tidak boleh muja, tidak kanggo nyesek. Begitulah saking sakralnya itu, yang kita sakralkan gunung itu dari dulu. Tapi kan sudah beberapa tahun setelah ini sudah wahbe ora selapu. Kalau dulu tujuan orang naik Rinjani itu apa saja? Ya, pertama kan jambe alam, artinya rahmatan lil alamin, karena memang tugas kita sebagai manusia yang memelihara alam. Alam ini kan hidup, dia juga butuh makan, dia juga butuh disayang. Nah, jadi itu adalah tugas seorang pemangku. Jambe alam itu bukan menyembah alam, tetapi karena memang tugas rahmatan lil alamin, mengontrol bagaimana keadaan alam, apa dia sehat atau tidak. Nah, karena alam sudah memberikan kita banyak, memelihara hidup dan mati kita, maka kita memelihara. Jadi orang menjambe gunung itu 1 tahun sekali naik ke Rinjani itu. Kita naik ke Danau Segara Muncar, bukan di danaunya tapi di kawahnya. Langsung tepat kita upacara di kawah apinya, di kawah Rinjani. Itu 1 tahun sekali di tiap bulan Rajab. Prosesinya itu 1 bulan. Nah, setelah 3 kali di jambe Gunung Rinjani ini, barulah diupacarakan secara ngayu-ayu yang 3 tahun sekali itu sebagai perkumpulannya lah. Nah, itu yang 3 tahun sekali itu kan kita mengumpulkan 13 mata air. 13 mata air itu sebagai simbol kehidupan yang wajib harus kita pelihara. Yang 13 mata air di sekitar Gunung Rinjani itu yang dikumpulkan jadi 3 tahun sekali. Tapi tetap prosesinya aja 1 tahun 1 kali dia. Setelah di jambe gunung ini 3 tahun, baru diupacarakan di Sembalun, upacara ngayu-ayu itu. Berarti ngayu-ayu itu kan artinya seselamat. Seselamat dari prosesi yang 3 tahun. Nah, setelah ngayu-ayu
3 tahun sekali itu, baru peredaran tahun lagi 8 tahun sekali, barulah orang upacara alif lek dibayang. Jadi dia memang nyambung, Berhubungan jadinya ya. tetap tidak bisa dipisahkan itu. Masih jalan nggak ritual-ritual? Masih jalan nggak ritual-ritual itu? Kalau jambe gunungnya tetap masih jalan. Cuman kan ngayu-ayunya ini yang agak susah kita jalankan dari dulu-dulu kemarin itu, karena banyak sekali unsur-unsur yang mengotori kesakralan itu sendiri. Baik diciptakan inilah, tidak salah sebenarnya kita buat jadi seremonial, para wisata, kita tidak salah seperti itu. Asalkan satu, jangan mengganggu kesakralan itu saja. Tapi yang kita lihat kan kemarin-marin dari dulu prosesi ngayu-ayu kita di Sembalun banyak terganggu oleh banyaklah terganggu oleh unsur-unsur politik, pemerintahan dan sebagainya, sehingga kesakralan itu pun tidak terlaksana. Tapi kalau tetap upacara jambe gunungnya ya tetap tiap tahun kita laksanakan di tiap bulan Rajab. Berarti 3 tahun yang kita naik untuk menjambe keadaan gunung. Jambe gunung itu artinya kita yang memantau, menjenguk lah, intinya bagaimana keadaan alam itu untuk 1 tahun ke depan. Nah setelah 3 kali kita jenguk, barulah diprosesi dengan upacara seselamat ngayu-ayu itu. Nah, kalau di Bayan itu dia melaksanakan alif belek 8 tahun sekali. Kalau kita 3 tahun sekali. Bagaimana kondisi Di Rinjani sekarang? Kalau sekarang kan kalau Rinjani sebenarnya tetap kondisinya, cuman kan di Gunung Baru itu banyak perubahan. Kalau secara fisik, secara zahir di Gunung Baru itu hampir sudah separuh sudah danau itu kan tertutup. Kalau secara batiniah ya Rinjani itu ya parah artinya, karena kekotoran-kekotoran yang di bawah, terus sudah tidak ada yang peduli tentang kesakralan, ritual, adat maupun keagamaan, sudah tidak ada yang peduli. Padahal itu adalah cara untuk membersihkan batin alam itu sendiri. Sudah tidak ada yang artinya memikirkan itu. Hanya melihat sosok zahirnya saja. Ini seperti itu. Apa kekhawatiran dari pemangku Yang gimana? tentang tidak ada orang yang peduli lagi dengan hal-hal yang seperti itu? Ya, kalau sudah tidak ada lagi yang peduli dengan alam ya seperti kita. Alam itu kan juga lapar, ya kita dimakan. Entah apa caranya dia solusi, kita tidak tahu. Termasuk misalnya Bencana-bencana, termasuk corona ini mungkin. iya, itu kan cara alam. Karena kita sebagai petugas yang seharusnya memelihara, saling menyayangi, bahkan diberikan tugas untuk menjaga alam itu kita tidak laksanakan. Jadi ya kayak seperti kita, kalau kita lapar ya kita makan aja. Ya memang segala sesuatu datang daripada Tuhan, bencana macam ini, tapi kan sebabnya ada. Rinjani tidak akan mungkin ngamuk kalau dipelihara, kalau dijaga, dihormati dan dihargai. Tapi kalau tidak ada yang peduli ya bagaimana? Hanya mengambil keuntungan dari sana, tetapi yang diberikan tidak ada. Bahkan yang paling kasihan itu adalah ini soal makom-makom kembali leluhur yang ada di Gunung Rinjani, sangat-sangat menyedihkan. Tidak ada sekali penghormatan daripada orang Sembalun sendiri yang menghormati, menghargai sedikit orang tuanya. Yang padahal mungkin Sembalun ini kan tidak seperti ini dulu. Bagaimana jasa-jasa para leluhur dulu sehingga kita mendapatkan alam seindah ini, semakmur ini.
sesubur ini. Ada sawah, ada ladang, ada pekarangan rumah. Ya, setidaknya manusia sembalun harus berpikir tentang itu. Tapi kan tidak, sedikit pun tidak ada yang berperasaan leluhurnya berjasa. Buktinya seluruh makom-makom leluhurnya yang ada di wilayah bawah Gunung Rinjani ini rusak, dijadikan tempat buang sampah. Nah, terus mereka mau mengangkat dirinya peradaban dunia, kan lucu. Nah, ini persoalannya. Jadi persoalannya bukan alam, tapi manusia di sini. Alam baik-baik saja, tapi manusianya